Niat khatam Al-Quran di bulan puasa, tapi terhalang mata buram? Jangan sedih dulu, buah murah ini bisa jadi penyelamat penglihatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah ini, saya tahu betul betapa besar kerinduan dan semangat Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Namun, seringkali semangat yang membara ini harus terhalang oleh kondisi fisik yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Pernahkah Bapak Ibu merasa, baru membaca 2 atau 3 lembar ayat suci, tiba-tiba mata terasa perih, berair, dan tulisan di mushaf mulai terlihat berbayang atau kabur? Jangan paksakan penglihatan Anda jika kondisi ini mulai terasa, karena ini bukanlah tanda kurangnya niat ibadah, melainkan sebuah alarm alami dari tubuh bahwa mata Anda sedang kelelahan karena kurangnya cairan saat berpuasa dan sangat membutuhkan asupan nutrisi yang tepat. Sebagai seorang praktisi kesehatan lansia yang telah mendampingi berbagai keluhan kesehatan Bapak dan Ibu selama 25 tahun terakhir, saya selalu menekankan satu pesan penting. Di usia senja kita ini, kesehatan tubuh adalah aset ibadah yang paling berharga. Menjaga kebugaran fisik dan asupan gizi, terutama di saat kita sedang berpuasa, adalah kunci utama agar kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Masalah pandangan yang mengabur saat tadarus sebenarnya bisa kita atasi dengan langkah yang sangat sederhana. Ada rahasia nutrisi alami dari buah-buahan tertentu yang sangat mudah ditemukan di dapur kita, yang mampu bekerja seperti pelumas penyegar untuk mengembalikan ketajaman mata Anda tanpa perlu penanganan medis yang rumit. Sebelum saya membongkar rahasia buah apa yang bisa menjadi solusi ampuh untuk mata buram tersebut, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga setiap tetes keringat dan rasa lapar kita bernilai pahala yang berlipat ganda, serta tubuh kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Yang Maha Kuasa. Saya selalu bersemangat membagikan ilmu ini untuk kesehatan Bapak Ibu dimanapun berada. Nah, mengawali perjumpaan kita di video kali ini, bolehkah saya tahu Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini berasal dari kota mana saja? Silahkan tuliskan sapaan dan kota asal Bapak Ibu di kolom komentar di bawah ya. Memasuki usia senja, kita seringkali baru menyadari bahwa nikmat yang paling berharga di dunia ini bukanlah harta benda yang melimpah, melainkan kesehatan yang terjaga. Tubuh raga kita ini ibarat kendaraan utama untuk melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Di bulan Ramadan yang suci ini, semangat di dalam dada untuk berpuasa, mendirikan sholat tarawih, dan menghatamkan Al-Quran tentu masih sangat membara. Namun, kita juga harus bijak dan jujur mengakui bahwa kemampuan fisik kita tidak lagi sekuat saat masa muda dahulu. Menjaga kesehatan di usia lanjut bukan sekedar upaya untuk menghindari penyakit, melainkan sebuah bentuk ikhtiar mulia agar kita bisa terus mengumpulkan bekal amal soleh tanpa harus terbaring lemah. Kesehatan adalah aset ibadah yang paling mahal harganya, dan merawatnya adalah kunci agar ibadah puasa kita tahun ini bisa berjalan dengan tuntas dan sempurna. Perkhidmatan, saya Daru Harjanto. Selama 25 tahun mendedikasikan jalan hidup saya sebagai praktisi kesehatan yang khusus mendampingi Bapak dan Ibu lansia, saya telah menyaksikan berbagai lika-liku kondisi tubuh di usia senja. Saya sering melihat bagaimana keluhan-keluhan kecil pada tubuh yang awalnya dibiarkan ternyata mampu merenggut kekhusyukan ibadah. Namun di sisi lain, saya juga selalu takjub melihat bagaimana perubahan sederhana pada asupan makanan harian mampu membuat para lansia kembali bugar dan bertenaga. Pengalaman panjang merawat kesehatan para orang tua inilah yang memanggil hati saya untuk hadir menemani Bapak dan Ibu melalui video ini. Saya ingin memastikan bahwa bertambahnya angka usia bukanlah penghalang ibadah, melainkan fase keemasan yang harus dijaga dengan tubuh yang kuat. Maka dari itu, dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga setiap hela napas kesabaran menahan lapar dan dahaga senantiasa diridhoi, serta kita semua diberikan kekuatan ekstra untuk melewati hari-hari di bulan penuh ampunan ini dengan penuh keberkahan. Saya merasa sangat bahagia bisa menyapa dan membagikan pengalaman kesehatan yang bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah. Sebagai bentuk silaturahmi agar kita terasa lebih dekat layaknya keluarga, saya ingin sekali mengenal Bapak Ibu lebih jauh. Silahkan tuliskan di kolom komentar dari kota mana saja Bapak Ibu hadir dan menonton video ini. Mari kita penuhi kolom komentar dengan sapaan hangat dan saling mendoakan agar puasa kita senantiasa dilancarkan.
Saya sangat mengerti betapa besarnya keinginan Bapak dan Ibu untuk menghatamkan Al-Quran di bulan penuh berkah ini. Namun saya sering mendengar keluhan yang sama dari para pasien lansia saya selama 25 tahun mendampingi mereka. Pak Daru, kenapa ya saat tadarus, baru baca sebentar mata sudah terasa buram, lelah, dan tulisan di mushaf mulai berbayang? Keluhan ini bukanlah tanda Bapak dan Ibu malas, melainkan pertanda nyata adanya masalah kesehatan yang spesifik pada indera penglihatan Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut, terutama ketika dipaksakan bekerja keras dalam kondisi tubuh yang sedang berpuasa. Secara ilmiah, bagian pusat mata kita memiliki semacam lapisan pelindung atau pigmen alami yang bertugas menangkap cahaya dan menjaga ketajaman penglihatan untuk membaca detail kecil, seperti huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Seiring bertambahnya usia, lapisan pelindung ini secara alami mulai menipis dan berkurang kemampuannya. Inilah alasan utama mengapa mata Bapak dan Ibu tidak lagi setajam dahulu, terutama saat mencoba memfokuskan pandangan pada teks yang kecil dalam waktu lama. Penurunan pelindung alami ini membuat mata menjadi lebih rentan terhadap kelelahan dan stres akibat aktivitas visual yang intens. Kondisi ini diperparah ketika Bapak dan Ibu menjalankan ibadah puasa. Ketika tubuh kekurangan asupan cairan selama belasan jam, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke saraf-saraf mata yang sangat halus, akan sedikit terganggu dan menyebabkan suplai oksigen berkurang. Akibatnya, otot-otot mata harus bekerja jauh lebih keras dari biasanya untuk mencoba memfokuskan pandangan saat Bapak dan Ibu sedang tadarus. Kombinasi antara penipisan lapisan pelindung mata karena usia dan berkurangnya oksigen karena puasa inilah yang membuat pandangan mata Bapak dan Ibu cepat sekali terasa lelah, buram, dan akhirnya mengganggu kekhusyukan ibadah di bulan Ramadan. Menghadapi kondisi mata yang cepat lelah dan buram saat tadarus, sekadar memejamkan mata atau tidur sejenak belumlah cukup untuk menuntaskan akar masalahnya. Melalui pengamatan saya terhadap ribuan keluhan serupa pada pasien-pasien lanjut usia, saya menyadari bahwa tubuh sebenarnya sedang memberikan sinyal kuat bahwa ia membutuhkan asupan nutrisi yang sangat spesifik. Di bulan puasa ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan sisa energi dari makan sahur yang seadanya. Indera penglihatan kita menuntut bahan bakar khusus yang mampu memperbaiki sel-sel syaraf yang melemah. Jika lapisan pelindung alami mata kita mulai menipis karena faktor usia dan dehidrasi, maka langkah penyelesaian yang paling aman dan masuk akal adalah menebalkannya kembali menggunakan kebaikan nutrisi murni langsung dari alam. Jawaban dari permasalahan penglihatan ini ternyata sangatlah sederhana dan bisa kita temukan dengan harga terjangkau di pasar tradisional atau bahkan di dapur rumah sendiri. Saya sering menyebut solusi ini sebagai si emas oranye penyelamat mata yang merujuk pada kehebatan alami dari buah labu kuning dan wortel. Warna cerah pada kedua bahan pangan ini bukanlah sekadar daya tarik visual, melainkan bukti nyata bahwa mereka menyimpan zat-zat penting pelindung saraf penglihatan. Di dalam dunia kesehatan, kandungan nutrisi pembentuk warna oranye ini bekerja persis seperti sebuah tabir surya atau kacamata pelindung internal yang menempel langsung di dalam bola mata, bertugas secara aktif meredam ketegangan cahaya dan menyaring sinar yang merusak saat kita membaca. Ketika labu kuning dan wortel ini dikonsumsi secara rutin sebagai hidangan berbuka atau sahur, ibaratnya kita sedang mengirimkan pasukan khusus untuk membangun kembali benteng pertahanan mata yang sempat rapuh. Nutrisi-nutrisi istimewa di dalamnya akan diserap oleh darah, mengalir langsung menuju pusat penglihatan, dan bekerja menebalkan kembali pigmen alami yang bertugas mengunci ketajaman fokus mata. Hasilnya sangat luar biasa. Ketika Bapak dan Ibu kembali membuka lembaran mushaf Al-Quran, mata akan terasa jauh lebih lembab, tidak mudah perih, dan huruf-huruf Arab yang tadinya tampak berbayang akan kembali tegas terbaca. Ini adalah jalan keluar alami yang lezat, sekaligus sangat bertenaga untuk mendukung niat mulia kita menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu di rumah bertanya-tanya, apakah anjuran mengonsumsi wortel dan labu kuning ini hanyalah sekedar mitos atau resep turun-temurun zaman dahulu? Sebagai seorang tenaga kesehatan yang selalu berpegang pada fakta, saya pastikan bahwa hal ini memiliki landasan keilmuan yang sangat kuat. Berbagai penelitian terkini di bidang kesehatan mata lansia telah membuktikan bahwa kehebatan si emas oranye ini bukanlah sekedar isapan jempol belaka. Para ilmuwan telah mengamati dan menguji para lansia yang rutin menyertakan kedua bahan makanan ini dalam menu harian mereka. Hasilnya sangat menakjubkan dan mengonfirmasi secara medis bahwa nutrisi di dalam labu dan wortel mampu memberikan perbaikan nyata pada struktur mata yang mulai mengemah termakan usia. Fakta medis menemukan bahwa zat warna alami pembawa kebaikan dalam buah dan sayur tersebut
akan langsung diserap oleh tubuh dan dibawa ke bagian paling tengah dari pusat penglihatan kita. Di titik vital itulah, nutrisi ini bekerja layaknya pekerja bangunan yang tekun menyusun kembali dinding pertahanan yang mulai rapuh. Mereka bertugas meningkatkan kepadatan lapisan pelindung di dalam bola mata secara signifikan. Coba bayangkan lapisan pelindung ini seperti sebuah lensa kacamata bawaan yang tertanam di dalam mata Bapak dan Ibu. Ketika nutrisinya tercukupi secara rutin, maka kacamata alami ini akan kembali menebal, menjadi lebih kuat, dan mampu menyaring cahaya dengan sangat jernih. Lalu, apa dampak nyatanya bagi ibadah puasa Bapak dan Ibu? Perubahannya akan sangat langsung terasa saat bertadarus. Dengan lapisan pelindung mata yang kembali padat berkat asupan nutrisi yang tepat, syaraf mata tidak akan lagi bekerja terlalu keras, tidak mudah kaget, dan tidak cepat lelah saat harus fokus menatap deretan ayat suci berukuran kecil dalam waktu yang lama. Tulisan di mushaf yang sebelumnya sering terlihat menumpuk, kabur, atau berbayang, perlahan akan kembali terlihat tegas dan terpisah dengan jelas. Bapak dan Ibu pun bisa duduk berlama-lama melantunkan ayat suci Al-Quran dengan nyaman, tanpa harus bolak-balik mengucek mata yang perih menahan lelah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah mengetahui betapa hebatnya manfaat gizi alami untuk mengembalikan ketajaman mata, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin segera mencobanya di rumah. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai rahasia cara pengolahan yang tepat dan ampuh, agar nutrisinya cepat terserap oleh tubuh lansia, izinkan saya mengambil jeda sejenak untuk mendengarkan keluh kesah Anda. Selama 2,5 dekade merawat kesehatan para orang tua, saya sangat menyadari bahwa bulan puasa seringkali menghadirkan berbagai tantangan fisik yang berbeda-beda bagi setiap individu. Ada yang mungkin mengeluhkan asam lambung yang tiba-tiba naik, persendian lutut yang terasa ngilu saat sujud tarawih, hingga badan yang terasa lemas tak bertenaga meski sudah makan sahur dengan porsi yang cukup. Oleh karena itu, di pertengahan video ini, saya secara khusus ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk bercerita. Saya ingin menjadikan tempat ini sebagai ruang konsultasi yang hangat dan bersahabat bagi kita semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, apa keluhan kesehatan yang paling mengganggu atau paling sering Bapak Ibu rasakan selama menjalankan ibadah puasa tahun ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk membaca setiap komentar yang masuk dan mencoba membahas solusinya satu persatu pada video-video kesehatan kita berikutnya. Keluhan sekecil apapun sangat berarti, karena dari sanalah kita bisa belajar bersama untuk mencari jalan keluar yang paling aman demi menjaga kebugaran tubuh di usia yang semakin senja ini. Sambil menunggu cerita dan keluhan dari Bapak Ibu di kolom komentar, mari kita lanjutkan pembahasan utama kita yang sangat penting ini. Saya memohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu tetap setia menonton penjelasan ini sampai pada detik terakhir. Mengapa demikian? Karena sekadar mengetahui jenis sayur dan buahnya saja belumlah cukup untuk mengobati mata buram Anda. Ada satu rahasia pengolahan khusus yang mutlak harus dipraktekkan agar kebaikan nutrisi dari emas oranye ini tidak terbuang sia-sia melalui sistem pencernaan lansia yang secara alami kinerjanya sudah mulai melambat. Jika Bapak dan Ibu salah cara mengolahnya, maka khasiatnya untuk mata tidak akan terasa maksimal. Jadi, mari kita simak bersama-sama rahasia racikan tersebut agar niat tulus kita untuk bertadarus kembali lancar dan penglihatan menjadi terang benderang. Seringkali saya menjumpai Bapak dan Ibu lansia yang dengan penuh semangat mengonsumsi wortel mentah sebagai lalapan atau sekedar merebus labu kuning tawar setiap hari demi menjaga kesehatan mata. Meskipun niat ini sangat baik, sayangnya cara pengolahan yang terlalu sederhana seperti ini justru membuat kebaikan nutrisinya banyak terbuang sia-sia. Perlu kita pahami bersama bahwa seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan di dalam tubuh kita tidak lagi sekuat dan seaktif saat kita masih muda. Kemampuan usus lansia untuk mengekstrak dan menyerap nutrisi penting dari sayuran mentah atau rebusan tawar telah jauh menurun, sehingga bahan bakar pelindung mata yang seharusnya masuk ke dalam aliran darah justru terbuang melewati pencernaan tanpa memberikan efek penyembuhan yang nyata bagi ketajaman penglihatan saat bertadarus. Rahasia kesehatan yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa nutrisi istimewa penyusun warna oranye pada wortel dan labu kuning ini memiliki sifat dasar yang sangat unik, yaitu hanya bisa larut dan diikat oleh lemak. Jika diibaratkan dalam bahasa yang sederhana, nutrisi penjaga mata ini adalah penumpang penting yang membutuhkan kendaraan khusus berupa lemak sehat agar bisa menembus dinding usus lansia dan diantarkan langsung menuju pusat syaraf penglihatan.
Tanpa adanya kendaraan lemak pengantar ini, sebanyak apapun Bapak dan Ibu mengonsumsi si emas oranye, tubuh akan sangat kesulitan memprosesnya. Oleh karena itu, kunci utama untuk memaksimalkan penyerapan gizi penyembuh mata ini bukanlah pada seberapa banyak porsi yang dimakan, melainkan pada ketepatan cara kita memasak dan memadukannya. Sebagai langkah praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan nanti saat menyiapkan hidangan sahur atau berbuka puasa, cobalah sedikit mengubah kebiasaan pengolahannya. Jika Bapak Ibu ingin mengonsumsi wortel, olahlah menjadi tumisan lembut menggunakan sedikit tambahan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa murni agar vitamin pelindung matanya langsung aktif. Sebagai alternatif sajian berbuka puasa yang lezat dan nyaman di perut, Bapak Ibu juga bisa mengolah potongan labu kuning menjadi hidangan hangat dengan campuran sedikit santan encer. Kandungan lemak alami pada santan encer atau minyak sehat tersebut akan menjadi jembatan pengantar gizi yang sangat sempurna, memastikan seluruh kebaikan vitamin langsung diserap maksimal oleh tubuh, dan bekerja cepat mengembalikan fokus mata Anda untuk kembali syahdu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran hingga hari kemenangan tiba. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami rahasia pengolahannya yang tepat, langkah terpenting selanjutnya adalah kedisiplinan dalam menerapkannya sebagai rutinitas harian. Ingatlah bahwa memulihkan kondisi saraf mata yang telah melemah termakan usia tidak bisa terjadi dalam waktu satu malam saja, layaknya sebuah keajaiban. Sebagai praktisi yang telah puluhan tahun mengamati pola penyembuhan pasien lanjut usia, saya selalu menyarankan agar sajian emas oranye ini hadir secara konsisten di meja makan Bapak dan Ibu, baik saat sahur maupun ketika berbuka puasa. Jadikanlah tumisan wortel yang dipadu dengan minyak sehat atau semangkuk hangat labu kuning bersantan encer sebagai menu pendamping wajib. Konsistensi asupan gizi inilah yang akan memastikan aliran nutrisi pelindung mata terus-menerus menyuplai saraf penglihatan Anda penjang hari, menjaga benteng pertahanan mata tetap kuat meskipun tubuh sedang menahan lapar dan dahaga hingga waktu maghrib tiba. Pertanyaannya kemudian, seberapa cepat kita bisa merasakan manfaat nyata dari perubahan menu sederhana ini? Berdasarkan pengamatan saya terhadap pasien-pasien yang disiplin mempraktikannya, perubahan positif biasanya sudah mulai dirasakan secara bertahap hanya dalam kurun waktu 3 hingga 7 hari saja. Pada hari-hari pertama, hal paling nyata yang akan Bapak dan Ibu sadari adalah hilangnya rasa perih, sepet, dan kering yang biasanya langsung menyerang saat baru menatap lembaran Al-Quran. Mata akan terasa jauh lebih lembab, sejuk, dan nyaman, seolah-olah baru saja dikompres dengan air segar. Ini adalah sinyal alamiah yang membuktikan bahwa nutrisi yang kita konsumsi telah berhasil menembus syaraf mata, memberikan hidrasi internal untuk melawan efek dehidrasi ringan selama Bapak dan Ibu berpuasa seharian penuh. Ketika kelembapan alami mata sudah kembali pulih, barulah tahap perbaikan selanjutnya akan terjadi secara alami, yaitu kembalinya ketajaman fokus penglihatan. Memasuki hari-hari berikutnya, Bapak dan Ibu akan tersenyum lega, menyadari bahwa deretan huruf hijaiyah yang sebelumnya sering menari-nari, bertumpuk, atau berbayang, kini perlahan kembali terlihat tegas dan jelas terpisah. Otot-otot di sekitar bola mata yang sempat tegang karena dipaksa bekerja ekstra keras, kini bisa kembali rileks berkat asupan pelindung yang telah menebal. Hasil akhirnya sungguh sangat sepadan. Bapak dan Ibu bisa kembali duduk tenang berlama-lama melantunkan ayat suci dengan fokus yang stabil, tanpa perlu menyipitkan mata atau menjauhkan mushaf dari wajah. Inilah target kesehatan paripurna yang selalu saya harapkan, agar kehusyukan ibadah Bapak dan Ibu di bulan suci ini mengalir lancar tanpa hambatan berarti. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita semua sangat menyadari bahwa usia adalah rahasia Sang Pencipta, dan tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin apakah kita masih akan diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan indahnya bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Di usia senja ini, waktu terasa berjalan begitu cepat, dan setiap detik yang berlalu di bulan suci ini adalah kesempatan emas untuk menabung amal jariah yang tak ternilai harganya. Sungguh sebuah kerugian yang teramat besar jika kerinduan hati dan niat suci Bapak Ibu untuk senantiasa bercengkrama dengan ayat-ayat Al-Quran harus terputus di tengah jalan hanya karena masalah mata buram yang sebenarnya sangat bisa kita atasi. Jangan biarkan kelemahan fisik sementara ini memadamkan semangat ibadah yang sedang menyala-nyala di dalam dada, karena di setiap huruf hijaiyah yang Bapak Ibu baca dengan penuh perjuangan, tersimpan pahala yang dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa.
Selama puluhan tahun, saya mendampingi para lansia di masa-masa keemasan mereka. Saya selalu menekankan bahwa indera penglihatan yang sehat adalah jembatan utama yang menghubungkan hati kita dengan cahaya petunjuknya. Ketika pandangan mata mengabur dan terasa lelah, jalan untuk menyerap ketenangan dari setiap lembaran mushaf pun akan terasa semakin berat. Namun, bayangkanlah betapa damainya perasaan bapak dan ibu kelak ketika bisa kembali duduk berlama-lama di atas sajadah dengan pandangan yang tajam dan jernih, meresapi setiap makna ayat suci tanpa harus meringis menahan perihnya mata yang kering. Ikhtiar memulihkan ketajaman penglihatan ini bukan semata-mata urusan menyembuhkan fisik belaka, melainkan sebuah perjuangan mulia untuk menjaga kejernihan mata hati, agar kita bisa terus dekat dan tersambung dengan Sang Ilahi hingga akhir hayat. Oleh karena itu, saya mengetuk hati Bapak dan Ibu sekalian, jangan tunda lagi langkah kebaikan ini. Anggaplah usaha menjaga kesehatan mata melalui asupan nutrisi yang tepat ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ibadah dan bentuk rasa syukur kita atas nikmat usia yang masih dititipkan. Mulai hari ini, sisihkanlah sedikit waktu dan rezeki untuk menghadirkan kebaikan emas oranye dari labu kuning dan wortel di meja makan Anda, lalu olahlah dengan cara yang tepat agar manfaatnya langsung meresap sempurna. Mari kita jadikan bulan Ramadan yang penuh rahmat ini sebagai titik balik kebangkitan kesehatan tubuh kita. Dengan mata yang kembali sehat, terang dan nyaman, mari kita penuhi hari-hari puasa kita dengan lantunan syahdu Al-Quran dari awal hingga akhir, meraih kemenangan sejati dan keridoannya. Kini, tibalah kita di penghujung perjumpaan yang penuh manfaat ini. Segala ilmu dan rahasia nutrisi yang telah saya bagikan tidak akan membawa perubahan apa-apa jika hanya berhenti sebagai tontonan di layar telepon genggam Bapak dan Ibu. Sebagai praktisi yang sungguh-sungguh peduli pada kebugaran Anda, saya sangat berharap Bapak dan Ibu mau mengambil langkah nyata hari ini juga. Tidak perlu menunggu besok atau lusa. Segeralah titipkan pesan kepada anak, cucu, atau siapapun yang membantu menyiapkan hidangan di rumah untuk menyertakan olahan labu kuning bersantan encer atau tumisan wortel berminyak sehat untuk menu berbuka puasa atau sahur nanti. Jadikanlah hidangan sederhana ini sebagai bentuk ikhtiar nyata kita untuk merawat titipan penglihatan dari Yang Maha Kuasa, agar niat suci menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini tidak sekedar menjadi angan-angan yang terhalang oleh mata yang buram dan lelah. Menua adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan kita lalui. Namun, melemahnya semangat beribadah karena alasan fisik adalah sesuatu yang sangat bisa kita cegah bersama. Sepanjang 25 tahun perjalanan karir saya mendampingi kesehatan para orang tua, saya telah membuktikan berkali-kali bahwa tubuh di usia senja masih bisa merespons pemulihan dengan sangat luar biasa, asalkan kita memberinya nutrisi yang tepat dan cara pengolahan yang selaras dengan kondisi pencernakan lansia. Jangan pernah merasa ragu atau pesimis dengan kondisi fisik yang mulai menurun. Karena di setiap kesulitan, selalu ada jalan keluar sederhana yang disiapkan oleh alam di sekitar kita. Saya, Daru Harjanto, akan terus berdiri di sini, mendedikasikan pengetahuan saya untuk memastikan Bapak dan Ibu tidak berjuang sendirian dalam merawat raga di masa tua yang sangat berharga ini. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjaga sisa usia yang barokah ini dengan penglihatan yang senantiasa terang dan hati yang selalu tenang dalam menjalankan ketaatan. Teruslah istiqomah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan biarkan kebaikan emas oranye dari alam bekerja menjaga ketajaman mata Anda dari dalam tubuh. Saya mengucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, menguatkan fisik kita semua, dan menerima segala amal kebaikan di bulan yang suci ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada kerabat, grup pengajian, atau sahabat lansia lainnya yang mungkin sedang sangat membutuhkan solusi yang sama. Sampai jumpa di penjelasan kesehatan dan tips bugar lansia pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.